pujian. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan, takkanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Hidupku amin, haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di mata-Mu, persembahkan. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan hidupku adalah penyembahan,
waktu yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi umat-Mu yang ada di rumah. Mari Tuhan, kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kuduskan dan layakkan hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan. Dan kebenaran firman Allah, yang menyampaikan kebenaran firman Allah juga Engkau akan urapi. Urapi kami semuanya Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami meninggalkan tempat ini, kami penuh dengan sukacita. Diberkati luar biasa. Ada kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih dalam lagi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara masih mau menyembah? Katakan ku yakin ada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya, ku yakin Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terjadi di tempat ini. Saudara masih merasakan event kemerdekaan? Ya, masih ada bendera, di mana-mana masih kita rasakan aura kemerdekaan. Biar kemerdekaan yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kemerdekaan yang kita dapat, kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Baru-baru rahmat-Mu hari berganti hari, tetap Dia
Haleluya. Yang kau miliki segala. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti kan tetap selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung selamanya. Hanya kau miliki segala. Tak andalkan kekuatan, namun yang pasti kan tetap selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung. Alat super buatku, alat super, alat super buatku yang tergantung. Kita bangkit berdiri, biar kekuatan itu nyata dan terlihat dalam hidup saudara. Oleh karena Tuhan, Engkau miliki segala. Tak ku andalkan namun yang pasti kan tetap selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung selamanya. Alat super buatku, alat super buatku, alat super buatku yang tergantung selamanya. Saudara kuat bukan oleh karena gagas saudara, tetapi oleh karena siapa? Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kita. Kita bisa ada sampai saat ini oleh karena berkat Tuhan. Mari kita nikmati berkat firman Allah. Kita tenangkan hati, kita siapkan hati kita. Yang di rumah pun demikian, mari. Kita beri waktu untuk Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih.
menikmati saluran acara ini Tuhan, ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semuanya. Kami membuka hati kami, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali kita menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan. Ya, belum berakhir bulan Agustus. Sore hari ini masih saya berbicara tentang kemerdekaan. Kita lihat dalam hubungan dengan kemerdekaan bangsa kita, ya. Saya mengajak saudara melihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Sebenarnya ayat-ayat ini sudah sering kita ikuti, tapi saya mengajak saudara kembali melihat ayat-ayat ini. Yohanes pasal 8, mulai dari ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya baca ayat 36 sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sudah sampaikan ayat ini, ayat yang sama, tapi sore hari ini saya akan lanjutkan, ya. Jadi yang di rumah-rumah kami harap dapat mengikuti juga melalui live streaming. Tadi pagi mungkin saudara ikuti live streaming, ya, tapi kalau tidak, bos masih bisa lihat di YouTube atau Instagram. Jadi saudara bisa ikuti dari awal begitu, ya. Saya ulang sedikit, ada dua jenis perhambaan. Pertama, perhambaan jasmani dalam ayat 33 itu tadi, ya. Orang-orang Yahudi bilang kami tidak pernah diperhamba, ya. Memang dalam zaman Tuhan Yesus mereka tidak diperhamba, tapi pernah bangsa Israel zaman mereka dijajah di Mesir, ya, ditindas di Mesir, diperbudak di Mesir selama 300 tahun, ya. Mereka diperbudak 400 tahun, 430 tahun mereka di Mesir, 430 tahun di Mesir, 30 tahun mereka belum dijajah karena masih Yusuf, ya. Saudara tahu sejarahnya, Yusuflah yang membawa mereka ke Mesir, ya. Jadi 400 tahun mereka dijajah di sana, ditindas, kemudian Musa membawa mereka keluar dari perbudakan itu melalui domba Paskah juga, saudara tahu sejarahnya. Nah, setelah itu juga mereka pernah ditawan ke Babilonia, ya. Jadi selama 70 tahun mereka ditawan di Babel karena mereka melawan Tuhan selalu, ya. Jadi mereka pernah diperhamba, tapi pada waktu Tuhan Yesus mereka tidak ada dalam perbudakan lagi, ya. Itu sebabnya maka kami ini anak-anak Abraham, kami tidak ditawan, dia katakan, kami merdeka. Nah, saudara, tetapi Tuhan katakan kepada mereka bahwa, ya, ayatnya yang
kita sudah baca tadi, kalau kamu melakukan dosa, berarti kamu ditawan oleh dosa, hamba dosa, diperbudak oleh dosa, begitu. Ya, jadi itu sebabnya muncul ayat 36 ini tadi, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berarti ada yang belum benar-benar merdeka, ya. Ada yang memang dalam perhambaan. Yang dalam perhambaan itu masih hidup dalam dosa. Tetapi saudara, kemerdekaan juga ada dua macam. Ya, perhambaan dosa satu, perhambaan perbudakan satu, itu perhambaan. Kemerdekaan juga ada dua, kemerdekaan secara jasmani dan kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan secara rohani inilah tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar-benar merdeka. Nah, saudara, kita melihat sejarah bangsa kita, ya. Saya melalui sejarah bangsa kita ini hebat. Bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Saudara bersyukur, ya, kemerdekaan kita berbeda dengan beberapa negara yang termasuk dulu jajahan Inggris, ya, seperti misalnya Singapura, Malaysia, India. Mereka merdeka, tetapi merdekanya dikasih, ya, diberikan begitu saja. Kemerdekaan bukan hasil perjuangan seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, saudara, ini perlu kita pahami kenapa sudah merdeka masih dijajah lagi, masih berusaha dijajah. Saudara kalau lihat sejarah tentu tahu, ya, agresi Belanda pertama ya tahun 47 dan agresi Belanda yang kedua tahun 48, ya. Jadi saudara, 21 Juli tahun 47 itu serangan Belanda, ya, mereka melanggar perjanjian Linggarjati, ya. Dan saudara, mereka tidak katakan kami menyerang, ya, tapi kami aksi polisionil, polisi. Artinya mereka tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena polisi yang bertindak, padahal tentara yang maju. Terjadi peperangan, ya. Nah, tapi saudara, satu tahun kemudian lagi, tahun 48 mereka serbu lagi pada bulan Desember, ya, 19 Desember mereka menyerang lagi dan saudara malah Jogja pun ditaklukkan. Presiden ditawan, dibawa, ya, sampai ke Sumatera, Brastagi, ke Parapat, sampai di sana, ya. Waktu masih penjajahan dibawa ke Digul, macam-macam saudara. Tapi kita lihat bahwa merdeka sudah tahun 45 merdeka, 47 diserang lagi, 48 diserang lagi. Maksudnya apa? Supaya dijajah kembali. Supaya dijajah kembali. Kenapa sih? Kenapa kok Singapura, Malaysia, India dikasih begitu aja? Ya, Filipina, tapi Indonesia enggak. Saudara tahu? Kenapa? Karena Indonesia itu hebat. Tanahnya subur. Ya. Negerinya indah. Kekayaannya luar biasa. Kekayaan alam luar biasa, ikan-ikan di laut luar biasa, tanahnya subur sampai nyanyian katakan dia Indonesia itu, Nusantara itu luar biasa. Ya, ikan-ikan aja menghampiri dirimu. Saya masih ingat saya masih kecil saudara, senang di sungai-sungai itu, di tepi sungai itu banyak udang kecil-kecil ya. Dia datang sama kita, dia datang, saya tangkapin saudara udang kecil, saya makan mentah-mentah. Siapa yang pernah gitu? Orang-orang tua mungkin ada? Enggak ada. Loh, lain ya di Jawa sama di Sumatera. Oh, dulu ikan-ikan menghampiri kita. Ya, ikan-ikan menghampiri kita. Udang-udang, aduh. Dia datang sama kita, tinggal aduh. Apalagi kalau musim kemarau, air paya-paya itu kering, aduh kita tinggal nangkapin aja saudara. Banyak sekali bawa ikan. Ya. Nah, masa kecil saya, masa kecil yang sulit karena papa saya meninggal, habiskan uang banyak,
Sawah-sawah dijual, ladang dijual, kebun karet dijual, kebun kelapa dijual, toko ada dijual, akhirnya meninggal dia. Kelas 5 SD, saudara tahu, saya hidup dengan kangkung. Ya, saya sekolah kelas 5 SD, papa saya meninggal, saya harus biaya sendiri sekolah saya. Cari kangkung, cari genjer. Kalau dulu genjer, kangkung itu tumbuh di sawah-sawah itu banyak, karena 1 tahun sekali baru panen. Ya, 1 tahun baru tanam lagi. Kemudian ubi itu, saudara, kalau orang nanam ubi, dicabut, dibiarkan begitu aja tumbuh daun-daunnya itu. Itulah yang saya kutipin, saya jual. Ikat jual. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena tanah ini subur luar biasa. Amin, saudara. Di dalam penderitaan saya, tetapi alam itu menolong saya. Belum kenal Tuhan, saudara. Enggak kenal Tuhan. Ya, saya ambil cipoka, tahu cipoka? Jual cipoka, jengkol, ya. Saya bisa panjat kelapa, jual kelapa, kupas pakai kayu begitu. Waduh, itu pekerjaan saya. Tapi yang dari sisi yang saya ingin tekankan kepada saudara, betapa suburnya negeri kita. Amin. Amin. Itu sebabnya penjajah mau menjajah. Saudara tahu bagaimana rempah-rempah Indonesia itu, waduh, terkenal sekali di seluruh dunia. Cengkeh, pala, ya, apalagi merica, kayu manis, apalagi gaharu. Wah, semua itu harga emas. Itu barang-barang yang berharga luar biasa di luar negeri. Karena mereka udara dingin, butuh panas, butuh cengkeh, butuh apalagi sekarang ini COVID pun Indonesia ini hebat. Karena apa? Ya, karena banyak jahe, ada jahe merah, ada lengkuas merah, ada apalagi ya. Istri saya selalu buatkan saya minuman seperti itu, saudara, jahe, supaya sehat suamiku, dia pikir, ya kan. Saudara juga buat begitu, haleluya. Haleluya. Nah, Indonesia ini dahsyat sekali. Potensi negeri kita itu luar biasa. Saya ya belum banyak keluar negeri, tetapi beberapa negara yang saya pergi, ya, termasuk Mesir, ya, apalagi Kamboja, ya, Filipina, Malaysia, Filipina belum, Singapura, Malaysia, terus di apa itu loh, Israel, ya. Tapi yang paling enak itu negeri kita ini, saudara. Ya, nah, negeri kita ini yang paling enak. Kalau orang-orang rajin di Indonesia ini, waduh, luar biasa. Kalau saudara di Singapura susah mau punya mobil, ya, naik becak nggak ada, jalan kaki, ya, memang naik tram itu bisa, tapi jalan lagi turun ke bawah, jalan lagi. Tapi orang Indonesia memang sebenarnya harusnya bersyukur sekali sama Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara, kalau negeri kita begitu subur, kalau potensi negeri ini begitu hebat, penjajah akan selalu berusaha menjajah. Kalau negeri ini berharga, maka penjajah akan berusaha menjajah lagi, walaupun sudah merdeka. Saudara, saya langsung pada inti pada sore hari ini, saudara. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini sangat berharga. Katakan amin. Iya, di hadapan Tuhan kita ini sangat berharga. Mungkin saudara minder, saya dulu minder, saudara. Saya pikir, aduh, saya ini, udah hitam, jelek, kurus, ya, miskin lagi, pada waktu itu miskin. Orang desa gunung sana, saudara. Tapi saya bersyukur, di hadapan Tuhan saya berharga. Haleluya. Haleluya. Saudara gak usah kecil hati. Ya, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan cinta sama saudara.
Tuhan merasa berharga. Bahkan di dalam Mazmur 116 Tuhan bilang kematian orang yang dikasihnya itu berharga. Berharga di mata Tuhan. Mati aja saudara Tuhan anggap berharga. Apalagi masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada potensi yang hebat di dalam saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ada potensi yang hebat di negeri ini. Ada potensi yang hebat di negeri ini. Tapi ada potensi yang hebat di dalam saudara dan saya. Sebab saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Tapi, nah ada tapinya saudara. Musuh akan berusaha kembali dengan cara bagaimanapun supaya saudara bisa dijajah kembali. Agresi Belanda pertama ingin merebut kembali daerah yang sudah dijajah ini. Nggak cukup itu, serang lagi agresi Belanda yang kedua. Supaya bisa taklukkan, supaya bisa jajah kembali negeri ini. Karena ada potensi yang hebat. Saudara, kalau saudara tinggal di dalam Tuhan Yesus, firman-Ku di dalam kamu. Kamu jadi murid-Ku. Kamu merdeka. Tuhan bilang. Tapi masih bisa belum benar-benar merdeka. Tadi pagi saya katakan kenapa belum benar-benar merdeka. Pertama karena belum percaya, belum ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka hidup dalam dosa. Karena mereka murtad. Nah, sore hari ini saya ingin berbicara bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Ya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Pertama, melengkapi diri. Melengkapi diri dengan ya persenjataan rohani, perlengkapan rohani. Suatu negara kalau dia merdeka, mereka enggak mempersiapkan tentara yang kuat, enggak mempersiapkan persenjataan, nggak mempersiapkan keberanian, nggak mempunyai semangat, nggak mempunyai jiwa pahlawan, nggak bisa saudara, nggak bisa. Bangsa Indonesia saudara menang, ya memang melalui bambu runcing. Tapi saudara, kalau saudara ikuti sejarah, itu Panglima Sudirman dalam keadaan sakit. Dia mempertahankan negeri ini. Dia bergerilya. Ya, saudara, ada Kolonel Nasution pada waktu itu, saudara, masih kolonel dia. Dia itu, saudara, berjuang merebut kantong-kantong tempat musuh. Dia bergerilya dan kemudian, saudara, dia kantong-kantong musuh dia kuasai. Sudirman dalam keadaan sakit ditandu. Bayangkan saudara, jenderal yang terkenal itu. Sementara presiden waktu itu ditawan. Jadi saudara kalau lihat sejarah bagaimana perjuangan negeri ini. Tapi saudara juga harus lihat secara rohani bagaimana perjuangan Yesus di atas kayu salib Kalvari untuk memerdekakan saudara dan saya. Nah sekarang kemerdekaan ini saudara dan saya sudah terima. Apakah kita mau dijajah lagi oleh dosa? Apakah kita mau ditaklukkan kembali oleh musuh? Karena ada potensi yang dahsyat di dalam saudara dan saya. Potensi yang hebat di dalam saudara dan saya. Jangan saudara menganggap, aku ini apalah. Enggak, saya dulu begitu. Saya pikir, saya apalah aku ini. Tapi kalau saya mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara, saya nggak pernah terpikir saya bisa menjadi dosen.
beberapa perguruan tinggi. Ya, di Yestoya saya pernah mengajar di sana. Saya mau berhenti, dia bilang jangan dulu Om. Tunggu kalau sudah ada pengganti Om. Sudah ada pengganti saya baru lepaskan diri. Saya mengajar juga di Tanjung Balai, STT Marturia. Itu juga begitu. Saudara, saya mengajar di JBC. Akreditasi Ban PT saya sudah tidak boleh mengajar seharusnya usia pensiun. Tetapi atas nama orang lain saya ngajar. Saya nggak boleh terus-terusan begitu. Baru dilepaskan. Nah saudara, saya mengajar juga di Bethesda Malang. Saya juga pernah mengajar di Setiak Solo. Siapa saya? Pernah mengajar di Kamboja 3 hari di sana. Global Renewing. Saudara, siapa saya? Tapi kalau saya bersedia hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, potensi yang ada dalam saya ini bisa menjadi berkat. Siapa saya? Bukan apa-apa. Jangan saudara merasa aku ini bukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu percaya, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku perbuat. Waduh, saya gemetar kalau melihat itu. Tetapi saudara, saya tidak sanggup juga melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku perbuat. Tuhan Yesus katakan, itu Allah yang bagaimana itu seperti itu, bisa mengatakan seperti itu. Tuhan yang bagaimana yang seperti itu saudara. Begitu dahsyat dia terhadap orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dia selamatkan. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku perbuat, dia katakan saudara. Tidak terbatas anak kita. Amin saudara. Tapi kalau dia pakai juga kita gak boleh sombong. Bukan apa-apa. Tapi saudara, jangan sampai ditaklukkan oleh dosa kembali. Ya. Isi kemerdekaan, lengkapi dengan persenjataan. 2 Korintus 10 ayat 4 katakan kita diperlengkapi dengan kuasa, ya, kuasa Allah. Senjata kita adalah kuasa Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, hendaklah kamu kuat, Tuhan bilang, dan melalui Paulus dia katakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Jadi saudara, memang peperangan kita bukan dengan darah, bukan dengan manusia, enggak, tetapi penguasa di udara. Perlengkapan kita saudara, ada perlengkapan rohani yang dijelaskan dalam Efesus pasal 6 itu. Tapi saudara dan saya harus kuat dan kenakan itu perlengkapan rohani. Sudah sering saya sampaikan ini, saudara. Ya, jadi kita harus kuat dan kemudian kita belajar dari negeri kita, membangun itu penting. Membangun itu penting. Ya. Nah, Belanda merasa bahwa jalan itu penting. Itu sebabnya saudara, Daendels pernah mengadakan kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan. 1000 kilometer. Nah saudara, kita bersyukur karena presiden kita mengerti sarana ini sangat penting. Ya, dibuat jalan-jalan begitu hebat. Aduh, berapa saya baru dapat dari WA 40 kehebatan Jokowi lebih. Ya, 40 hal yang luar biasa dahsyatnya dia buat. Tetapi saudara, begitupun masih tetap ada saja orang-orang yang gak senang. Ya. Nah yang kedua, isi hidup itu dengan pengetahuan firman Allah. Indonesia ini saudara, banyak sekali orang-orang yang bodoh, nggak ketulungan kadang-kadang. Sampai-sampai saya bersyukur ada beberapa orang yang Ade Armando, saudara, kalau ikuti
Apa dia selalu memberi pencerahan. Ade Armando, siapa lagi? Ada beberapa orang itu, ya, suka memberi pencerahan, singgung semua, ya, yang nyimpang itu, ya. Bagaimana? Kok ada orang yang menuduh presiden itu PKI, itu hoax semua. Nah, saya harus tekankan kepada saudara juga bahwa berita-berita yang selalu kita dengar, yang selalu kita konsumsi akan bisa menguasai pikiran kita, ya, hati kita, sehingga kita bisa percaya. Dan kalau yang masuk itu negatif, ya, hoax itu masuk, ya, berita-berita bohong masuk, lama-lama kita percaya itu. Nah, percaya itu akhirnya kita jadi bodoh. Ya. Jadi kebodohan itu memang ditanamkan oleh musuh supaya kita bisa dijajah. Kalau saudara pinter nggak bisa dijajah, tapi kalau saudara bodoh bisa dijajah. Firman Tuhan katakan Hosea 4 ayat 6, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak berpengetahuan. Saudara, kalau kita bodoh, dijajah kembali. Kalau kita bodoh, bisa ditipu-tipu. Ya, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang menguntungkan, mana. Nggak bisa, saudara. Ya, Yeremia pasal 5 ayat 17 katakan bodoh. Ya, orang bodoh itu gampang ditipu, dijajah kembali, bisa. Nah, yang ketiga, hati-hati dengan hasutan, hoax. Ya, hasutan memecah belah, karena hidup kita seperti spons, saudara. Hidup kita itu seperti spons sebenarnya. Kita terima sana, terima sini. Tapi kalau yang negatif yang kita terima itu akhirnya bisa menjadikan kita perpecahan terjadi. Ya, kenapa Belanda mengadakan politik divide and impera? Apa sih politik divide and impera itu? Divide and impera. Politik memecah belah. Pecah belah. Indonesia ini sekarang ini selalu diusahakan supaya terjadi perpecahan antara agama ini dengan agama itu, antara penganut ini dengan penganut itu selalu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mau menumbangkan pemerintahan yang baik. Saudara tahu kekristenan maju, tetapi penganiayaan begitu dahsyat pada waktu kekristenan maju. Tetapi anak-anak Tuhan, mereka belajar firman Tuhan. Di rumah-rumah mereka berkumpul, berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan. Kalau saudara baca kisah rasul-rasul, itu yang terjadi. Jadi bukan berita-berita bohong yang mereka konsumsi, tapi firman Allah yang mereka konsumsi. Sehingga itu yang menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka bisa hidup benar. Nah, saudara, jadi hati-hati dengan ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 6 sampai 11, di situ diceritakan waktu Rehabeam menjadi raja. Dia menjadi raja pada waktu ia masih muda, saudara. Dia minta nasihat-nasihat kepada orang tua. Orang tua kasih nasihat. Saudara, nasihatnya supaya terima itu Yerobeam. Wah, tapi dia juga dengarkan suara anak-anak muda. Anak muda bilang, oh enggak. Wah, katakan sama Yerobeam itu, kelingkungku lebih besar dari pinggang ayahku. Waduh, sombong dia yang ditanamkan, saudara. Hati-hati kalau kita menerima nasihat. Amin. Amin. Hati-hati kalau kita menerima berita. Hari-hari ini berita-berita itu, saudara, luar biasa, simpang siur. Kalau saudara tidak bisa menyaring, kalau saudara tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, maka konsumsi semua. Waduh, mengerikan. Mengerikan. Ya. Kita perlu tahu, tapi ini baik apa enggak? Ini enggak. Ini baik apa enggak? Ini enggak baik ini. Ini berbahaya ini. Harus tahu. Kalau enggak, saudara, kita akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Hati-hati dengan barisan sakit hati.
Hati-hati dengan barisan sakit hati Indonesia ini, saudara. Saya tadi katakan bahwa kita belajar dari negeri kita, kemerdekaan kita ini. Saudara, kita bersyukur hampir saja negeri kita ini kena seperti Syria sana, ISIS. Karena HTI sudah berkembang begitu kuat. Di 2 hari lalu saya baca di HP saya, ya, ada kelompok yang mengadakan di sekolah di Pasuruan, saudara, ketangkap basah sama anak-anak dari PKB. Dia bilang ini akan diusut kalau mereka tidak karena mereka sudah mengapakan presiden dan kemudian HTI kembali mau dimunculkan. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Jadi perpecahan ini barisan sakit hati karena mereka dilarang sakit hati. Banyak orang-orang yang sakit hati karena sebenarnya mereka menyimpang, ya, yang korupsi itu, apalagi mereka yang simpan uangnya di Swiss, mau ditarik oleh Jokowi, sudah kerjasama dengan negeri Swiss, tapi mereka yang korup itu bagaimana nggak marah dia? Lebih baik uangku dihantam, dipakai untuk bayar orang-orang untuk menghantam pemimpin-pemimpin yang baik ini begitu. Supaya mereka tumbang loh. Nah saudara, hati-hati dengan barisan sakit hati. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara sakit hati, itu berbahaya. Sama seperti HTI itu. Sama seperti, nah sekarang saya bukan bicara tentang politik saudara, tetapi berbicara tentang keadaan negeri ini. Secara jasmani tadi saya sudah katakan, secara rohani kita bisa belajar, sama saja. Trik-trik dari iblis itu sama. Tuhan iblis mau mengadakan perpecahan antara gereja, antara pendeta dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara majelis dengan jemaat, antara pengerja dengan jemaat, antara pemain musik dengan pemain musik, dengan singer dan sebagainya. Bisa saja diadu domba. Politik the fight at impera. Sadar enggak kita? Dosa ditanamkan, kemarahan, kebencian ditanamkan. Sehingga terjadi perpecahan-perpecahan. Nah saudara, mari kita, makanya Ade Armando dia selalu bilang apa? Mari dengarkan dengan bijak. Mari kita berpikir dengan jernih, dia katakan saudara. Saya senang dengan tulisan-tulisannya dia. Berapa kali dia mau ditangkap, tetapi lolos terus. Karena apa? Dia selalu menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik. Untuk melindungi NKRI. Ya, saudara. Jadi, yang keempat itu tadi, hati-hati dengan barisan sakit hati. Yang kelima, hati-hati juga dengan zona nyaman. Terlalu enak, ya. Eropa saat ini saudara, kekristenan amburadul karena apa? Nyaman di sana saudara, nyaman, terlalu nyaman sehingga kekristenan itu porak-poranda. Nah, yang keenam, waktunya sudah singkat, jangan egois. Matius pasal 25. Di situ diceritakan mulai dari ayat 33 ya. Ayat 33 kambing dan domba. Ya, ayatnya yang ke-25 pasal 25 ayat 41 sampai 46 itu domba-domba. Domba itu bagaimana ciri-cirinya? Peduli saat Tuhan, ya. Saat Tuhan dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan orang asing, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sakit, waktu di penjara, Tuhan bilang, "Kamu peduli sama aku." Kapan Tuhan? Pada waktu kamu lakukan itu pada saat orang yang paling hina ini. Nah saudara, dalam kesulitan-kesulitan pada hari-hari ini kita perlu peduli satu sama yang lain. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus tekankan itu. Kalau enggak juga enggak masuk surga. Loh, wah keras juga. Nah baru yang ketujuh, saya langsung saja bahagian yang ketujuh. Hargai jasa pahlawan dengan ucapan-ucapan syukur melalui hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hargai saudara.
Hargai. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu membebaskan saudara dari dosa. Tapi bukan hanya membebaskan dari dosa saudara, tapi merubah kehidupan kita. Merdeka sudah, tetapi kemerdekaan itu bukan bisa hidup dalam kebodohan, hidup dalam keadaan dosa, hidup dalam keadaan dikalahkan lagi. Enggak. Tuhan mau supaya saudara dan saya terus bertumbuh, ya, menjadi baik, mengeluarkan buah-buah. Tidak stagnasi, tidak. Nah, saudara, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Coba kita baca ayat ini. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Ini ayat yang terakhir. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada yang menganggap engkau rendah. Saudara, Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita ini untuk memberikan, membebaskan kita dari kejahatan-kejahatan, menjauhkan dari kejahatan, dan Tuhan sudah serahkan dirinya supaya kita tetap kudus sebagai umat kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik, menghasilkan buah. Saudara, saya tutup dengan satu kehidupan seorang yang namanya Luther Burbank. Luther Burbank ini ya saudara, seorang yang suka eksperimen. Dia senang sekali mengadakan perbaikan-perbaikan tanaman-tanaman apa saja, stek tanaman, sehingga tanaman itu menjadi baik, hasilnya ya tambah baik. Bahkan dia pernah membuat kentang, sampai terkenal kentang Burbank, ya, kentang Burbank itu kentang yang istimewa. Dia buat gandum itu, gandum yang bermutu tinggi, pohon yang buahnya buah keras, dan kemudian dinikmati menjadi lembut, ya. Ada dia juga menjadi lunak, ya. Dia buat apel jadi apel-apel yang baik, dan kemudian jenis-jenis baru dia bentuk, dia ciptakan. Dia juga buat bunga-bunga mawar yang menjadi indah, dia kombinasikan begitu. Bahkan saudara, dia robah kaktus yang berduri itu menjadi makanan ternak. Ya, itu Luther Burbank. Dia ciptakan seperti itu, saudara. Nah, saya ingin supaya saudara menyadari bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu merubah kehidupan kita. Amin. Amin. Dari yang tadinya jahat menjadi baik. Dari yang tadinya berduri-duri sekarang menjadi, tadinya tadi bau busuk, amis, mungkin kecut, ya, buah-buahan itu kecut, tadinya pahit, tapi dirubah menjadi manis. Kehidupan kita seperti itu, saudara. Tuhan Yesus merubah Paulus menjadi seorang yang luar biasa. Dan saudara, kita tetap dalam kemerdekaan, berubah menjadi manusia yang mengalami transformasi, perubahan. Ya, hanya Tuhan Yesus yang melakukan perubahan dalam hidup ini melalui kelahiran baru menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu kemerdekaan yang saudara dan saya sudah terima melalui pengorbanan Yesus. Jaga, pertahankan itu. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan. Waktu singkat sekali, ya. Jadi kita akan masuk di dalam doa.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita berdiri nyanyi kor ini. Satu kali kita nyanyi kor ini, kita akan masuk dalam doa. Dia mengasihi saudara dan saya. Ada potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Dia merasa saudara dan saya sangat berharga. Hargai pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan hidup benar, setia, jaga, jadi berbuah baik, melakukan hal-hal yang berkenan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, beritamu dan kuragukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Satu kali lagi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah memerdekakan kami, Engkau jaga kami dalam kemerdekaan itu. Biarlah Tuhan kami jauh dari dijajah kembali, jauh dari ditaklukkan oleh dosa, jauh dari ditaklukkan oleh kejahatan, tapi boleh hidup dalam kemenangan dan kami berbuah baik, berbuah lebat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih Tuhan, jaga kami di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah datang maupun yang di rumah-rumah, saudara Tuhan berkati semua dengan limpah ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang dalam kesulitan problema masalah Tuhan tolong. Dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, persekutuan sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus, pimpinan dan penyertaannya berlaku dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebelum persembahan saya akan sampaikan pengumuman dulu. Tata cara ibadah kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada. Mari kita tetap terus galakkan dan giatkan dan ingatkan. Itu yang kita lakukan. Jadi saudara tetap pakai masker. Jangan pakai masker hanya karena takut didenda. Hati-hati nanti ke Jember
didenda 100.000 atau post up atau suruh nyapu. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan seperti itu. Kita mau jadi teladan, kita pakai masker dimanapun kita berada untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Amin. Kita jadi contoh, itu saja. Kemudian tetap jaga jarak, cuci tangan. Ya. Kemudian ibadah kita berjalan sebagaimana biasa, namun sebelumnya tetap saya ingatkan, ibadah kita misalnya tadi jam 4, setengah 4 di tempat ini sudah dibuka, gereja sudah dibuka, saudara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyembah Tuhan sebelum kita masuk ibadah inti. Jadi pagi pun demikian, setengah 6, ada waktu setengah jam, bahkan sampai 1/4 jam kita boleh menyembah. Jadi saudara datang masuk gereja setengah 4, tidak ada kesempatan ngobrol dulu. Jadi kita langsung boleh berlutut, boleh duduk. Ya, jadi ambil waktu-waktu ini untuk beribadah. Ini kesepakatan kita di dalam rapat. Ya, jadi kita mau terapkan dan saya ingatkan di sini untuk kita pakai waktu-waktu yang ada untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian tepat jam 4 seperti tadi baru kita mulai ibadah. Mulai ibadah 1/4 jam ujian, baru masuk ke firman Tuhan sampai habis ini tadi. Jadi sebelumnya, setengah jam sebelumnya, saudara ada kesempatan untuk menyembah Tuhan. Dipimpin nanti ada pengerja, ada siapa yang memimpin. Itu saja. Kemudian Kamis ada ibadah tengah minggu jam 6 sore. Kemudian Jumat ada jam 3 ada doa tempat ini. Kemudian jam 6 sore masih ada doa dan ibadah singkat. Kemudian setengah 9 ada doa di ruang doa di atas. Nah, kemudian hari Sabtu ada kaum muda remaja jam 6 sore, ada secara langsung dan juga ada siaran tunda. Demikian juga kita ada IG dan siaran tunda berupa YouTube, saudara bisa mengikuti. Kemudian kembali kepada ibadah raya pada tanggal 30 nanti jam 6 pagi dan kemudian sekolah minggu jam 8, jam 4 sore sebagaimana biasa tadi ada ibadah. Jadi kita ikuti jam-jam ibadah ini. Minta tolong kepada orang tua membantu yang masih gaptek ya, itu berbagi ilmu ya, mungkin cara melihat YouTube, anak-anak yang muda-muda bantu papa mama orang tua ya untuk sama-sama bisa mengikuti ibadah-ibadah secara siaran ulang ataupun di Facebook ya, supaya kita juga terima berkat. Itu saja Puma, mari kita bawa persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti makan siang, di belakang bisa ada kotak persembahan. Berkati
Bapa di surga, inilah persembahan kami, biarlah menjadi suatu dupa yang harum di perhadapan Engkau. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Silakan keluar, ambil pintu terdekat. Bukan ambil ya,